Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hah! Desahan terdengar saat roh kayu parubaya yang tinggi perlahan datang, memasang ekspresi suram dan serius di wajahnya. Paman King Mu, Fei Yan dan Qin Zu keduanya berseru pada saat bersamaan. King Mu maju selangkah, membantu Helin berdiri dan berkata, "Patriark muda, kamu harus berhenti merepotkan dermawan kami. Apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Anda hanyalah seorang anak kecil saat ini dan hal yang paling tepat untuk Anda lakukan saat ini adalah bergantung pada kami untuk tumbuh dewasa. Setelah Anda dewasa, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seseorang yang dapat kami andalkan, serta membayar kembali dermawan kami yang telah menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda dengan keras kepala memilih untuk mengikuti dermawan kami, tidak hanya seluruh klan akan khawatir, itu juga akan membawa beban dan bencana besar bagi dermawan kami." Helin menatap kosong untuk beberapa saat dan akhirnya berdiri dengan pasrah. Dia menyeka air matanya dan meminta maaf kepada Yunce, "Kakak Yunce, maafkan aku terlalu impulsif dan terlalu egois. Kamu menyelamatkan hidupku dan aku." Yuncu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat. "Helin, siapa nama kakakmu?" "Ah." Helin terjebak dalam keadaan kesurupan. "Di masa depan, saya harus bisa melakukan perjalanan ke banyak tempat di alam dewa. Jika sudah ditakdirkan, mungkin ada kemungkinan aku bertemu kakakmu. Jika itu masalahnya, aku akan bisa menyampaikan keberadaanmu atau bahkan mungkin bisa membawanya ke sini dan membiarkan kalian bersaudara bersatu kembali." Ah! Mata Helin bersinar terang dan dia mulai gemetar karena kegembiraan. "Kakak Yunce, kakak perempuanku, namanya Helin." Kegembiraan juga terlihat di wajah King Mu. "Lalu, seperti apa dia? Apakah ada sesuatu yang berbeda pada ciri-cirinya jika dibandingkan dengan roh kayu lainnya?" Yunce bertanya sambil mengukir nama Helin dalam ingatannya. Dia tidak bertanya dengan santai, hanya demi menghibur Helin, tetapi karena permohonan dan air matanya, Yunce merasa dia tidak bisa mengecewakannya. Kakak perempuan adalah roh kayu yang sangat cantik dan merupakan kakak perempuan tercantik di dunia. Dia lebih cantik dari bunga manapun, bahkan lebih cantik dari bintang dan bulan di langit malam. Helin berseru dengan ragu-ragu. Yuncu mengangguk dan menatap Helin dengan penuh harap. "Terima kasih dermawan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih yang cukup." King Mu dengan tulus tersentuh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Sambil berbicara, dia dengan hati-hati mengangkat kedua tangannya. Di telapak tangannya terdapat mutiara seukuran buah mata naga, yang memancarkan cahaya hijau cemerlang. Itu adalah bola roh kayu. Ini adalah, pikiran Yunce menjadi kacau. Ini adalah Wood Spirit Orb yang ditinggalkan oleh mendiang istriku. Meski bertahun-tahun telah berlalu, energi roh di dalamnya masih utuh. Dengan menempatkan Wood Spirit Orb dengan hati-hati ke tangan Yunce, mata King Mu menjadi tanpa ekspresi dan kosong sesaat, seolah jiwanya telah terputus dari tubuhnya. Kemudian, senyuman lembut segera muncul di wajahnya. "Saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik." Yuncu menyimpan Wood Spirit Orb yang lengkap, sambil dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih yang tulus. Yunce berdiri di sana dan setelah ragu sejenak, dia bertanya, "Senior King Mu, Junior punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah pantas untuk mengungkitnya." King Mu tersenyum, "Dermawan, tolong bicara." Yunce melihat dunia miniatur di sekelilingnya dan menyatakan, "Seseorang tidak bisa tetap tidak simpati jika mereka melihat situasi klan roh kayumu saat ini. Dari pemahaman Junior, di alam dewa saat ini, setidaknya di wilayah ilahi timur, perburuan roh kayu jelas merupakan pelanggaran kode etik dan dilarang keras. Ini adalah larangan bersama yang diberlakukan oleh alam dewa surga abadi dan 3 kerajaan lainnya.
Jika kerajaan mengetahui ada orang yang melanggarnya, mereka akan dihukum berat. Karena itu, selama bertahun-tahun, mengapa kamu tidak mencoba mencari perlindungan kerajaan? Sebaliknya, Anda memilih untuk memisahkan diri lebih jauh dari kerajaan dan menghuni alam bintang yang lebih rendah, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk menjangkau dan memberikan bantuan. Ketika Yun Che selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menyadari bahwa mata King Mu dipenuhi dengan kekacauan yang hebat. Lalu, dia menghela nafas berat. Kami sudah mencobanya, jawab King Mu. Namun, keserakahan dan kejahatan umat manusia tidak berhubungan dengan kekuatan atau status, namun keduanya sama menakutkannya. Kata-kata King Mu menyebabkan Yun Chu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan terkejut, maksudmu, jangan bilang padaku. Apakah kamu tahu bagaimana leluhur kita meninggal? King Mu memejamkan mata, tangannya sedikit gemetar. Yun Che tidak berasumsi dengan gegabah. Pada tahun itu, kerajaan memang memberlakukan larangan. Namun, kesulitan yang dialami klan roh kayu kami tidak pernah berhenti. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, klan saya mulai mencari perlindungan kerajaan. Sekalipun kita harus menjadi budak mereka, setidaknya generasi mendatang kita bisa memperoleh kedamaian dan tidak lagi hidup dalam pelarian. Kemudian, setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, sang patriark dan istrinya akhirnya berhasil mendekati salah satu kerajaan dan memiliki harapan yang tinggi. Namun, sedikit yang mereka tahu, bencana akan segera menimpa mereka. Selama bencana, sang patriark, istrinya, dan ribuan anggota klan kami jatuh. Perjuangan mereka yang putus asa sampai mati memungkinkan patriark muda dan sang putri untuk melarikan diri. Namun, surga tidak menutup mata terhadap kami, karena di tengah kekacauan, kami dapat menemukan patriark muda dan berjuang mati-matian untuk melindungi klan yang telah membantu patriark muda itu melarikan diri. Hanya 3 dari mereka yang tersisa, salah satunya adalah mendiang istri saya. Kemudian lagi, sang putri dan anggota klan yang melindunginya terpisah saat melarikan diri. Keberadaan mereka tidak dapat dipastikan. Hidup dan mati mereka. Yun Che bertanya, kelompok orang itu, siapa mereka? King Mu menarik napas dalam-dalam, aku menerima transmisi suara jiwa patriark ketika dia meninggal, hanya ada 4 kata. Alam, Dewa, Raja, Brahma. Apa? Yun Chu sangat terkejut sehingga seolah-olah setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Kepala 4 kerajaan wilayah ilahi timur, dikabarkan bahwa seluruh kerajaan begitu terobsesi dengan cara yang mendalam sehingga tidak ada ahli yang lemah di sana sama sekali. Alam dewa kerajaan Brahma yang tidak pernah ikut campur dalam argumen alam lain. King Mu tersenyum pahit, sebagai manusia, aku tahu sulit bagimu untuk percaya. Mengenai fakta ini, dari seluruh suku, hanya 3 orang yang mengetahui kebenarannya. Sang patriark muda tidak tahu dan bahkan lebih sedikit lagi mengetahui keberadaan sang putri. Saya hanya bisa berdoa agar dia tidak pernah mencoba mencari perlindungan kerajaan lagi atau alam bintang lainnya untuk berlindung. Kalau begitu kenapa kamu memberitahuku ini? Emosi melonjak dalam diri Yun Che. Dia tahu mengapa roh kayu lainnya tidak boleh mengetahui kebenaran, karena itu hanya akan membawa kesedihan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. King Mu menatapnya dalam-dalam, meskipun aku bukan manusia, aku mengerti. Fakta bahwa Anda benar-benar mampu menyelamatkan patriark muda dari kota Darkia pada usia yang begitu muda berarti bahwa kultivasi Anda, di antara rekan-rekan generasi Anda, berada di puncak. Jika Anda mampu mencapai ketinggian ini, itu pasti karena Anda berkultivasi dengan obsesi yang besar. Bagi para kultivator, eksistensi tertinggi yang bisa diharapkan untuk dicapai adalah kerajaan. Dengan pencapaian Anda saat ini, siapa tahu, Anda mungkin memenuhi syarat untuk menyentuh dunia raja di masa depan. Yun Che terdiam. King Mu melanjutkan, saya tidak berharap Anda mempercayai kata-kata saya,
Tetapi saya harap Anda setidaknya mempertimbangkannya atau bahkan mungkin mengembangkan rasa waspada. Saya tidak ingin melihat manusia sebaik Anda, harus menghormati dan mempercayai sekelompok jiwa yang kotor dan keji. Yun Che terdiam beberapa saat. Meskipun dia tidak pernah mengira suatu hari dia akan menyentuh keberadaan tertinggi wilayah ilahi timur, kata-kata King Mu. Dia mempercayainya tetapi memang sulit untuk menerimanya. Namun, saat dia memikirkan tentang bagaimana 4 tempat suci agung dihormati oleh dunia, dari generasi ke generasi, kekhawatiran di hatinya mereda dan mereda. Di alam seperti apa mereka tinggal, apakah masih diperlukan Wood Spirit Orb? Yun Che menjadi termenung dan mulai berbicara dengan suara rendah. Tidak. Yang mereka inginkan adalah Royal Wood Spirit Orb milik Sang Patriark. King Mu melanjutkan, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dengan kekuatan terakhirnya, Sang Patriark benar-benar menghancurkan bola roh kayunya, tidak membiarkan orang jahat berhasil. King Mu menoleh dan melirik ke arah Helin, yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Untungnya, mereka tidak mengetahui keberadaan Patriark Muda dan Sang Putri. Jika tidak, kata-katanya membuat Yun Che merasakan perasaan yang tenggelam di dadanya. Helin membawa garis keturunan kerajaan. Setelah identitasnya terungkap di Black Feather Merchant Guild, semua orang yang hadir di tempat kejadian mengetahuinya. Namun, semua orang juga tahu bahwa berita kemunculan roh kayu kerajaan akan benar-benar mengguncang dunia. Belum lagi masalah dan bencana besar yang akan ditimbulkan oleh informasi tersebut. Oleh karena itu, persekutuan pedagang bulu hitam hanya akan mengambil tindakan dengan sangat rahasia. Membocorkan informasi akan mengundang masalah dan mereka yang hadir di lokasi kejadian cukup pintar untuk tidak melakukan hal tersebut. Tunggu sebentar, apa yang Ji Ruyan katakan tentang alam bintang atas itu? Wah! Saya hanya bisa berharap informasi tersebut tidak menyebar lebih jauh, terutama ke alam dewa kerajaan Brahma. Sudah hampir setengah jam sejak dia tiba di dunia roh kayu yang kecil dan terpencil ini. Sekarang dia telah mendapatkan Wood Spirit Orb, sudah waktunya dia pergi. Saat dia berjalan kembali ke pintu masuk, tanaman merambat hitam kehijauan secara otomatis terlepas, memperlihatkan sebuah lorong sempit. Di belakang Yun Che, sekelompok roh kayu berkumpul, mengucapkan selamat tinggal padanya. Helin termasuk di antara kelompok itu, matanya menjadi merah. Anak muda, bola roh kayu tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikanmu. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau Anda membawanya? Mungkin ini bisa menyelamatkan hidup Anda di saat krisis. Nenek King Ye meletakkan 3 botol giok kecil yang halus ke tangannya. Ini adalah sesuatu yang unik untuk klan kami, embun keajaiban roh kayu, yang dikumpulkan dari mata air asal yang mengalir dari tanah nenek moyang kami. Mengandung kekuatan magis alam, yang bila dikonsumsi akan menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan Anda dalam sekejap mata. Ini adalah 3 tetes terakhir yang kami miliki. Kami sangat berharap ini dapat sangat membantu Anda di masa depan. Meskipun Yun Che tidak tahu seberapa kuat efek pemulihannya, jika itu berasal dari Spring of Origin, bagaimana bisa itu biasa? Dia tidak menolak dan menerima hadiah itu dengan penuh rasa terima kasih. Dia mengangguk dalam-dalam ke arah kerumunan roh kayu dan saat dia berbalik untuk pergi. Kakak Yun Che. Suara seorang gadis muda datang dari jauh dan meskipun cemas, suaranya tetap halus, seperti angin yang menyapu air yang tenang. Yun Che menghentikan langkahnya dan di depan tatapan terkejutnya dan roh kayu di sekitarnya, King He datang ke hadapan Yun Che dengan pakaiannya yang indah dan berwarna-warni. Pipinya memerah, matanya berbinar dan dadanya yang sedikit bengkak naik turun saat dia berusaha mengendalikan pernapasannya. King He, aku harus pergi. Yun Che tersenyum. Kakak Yun Che, King He perlahan mengangkat tangannya dan di dalam telapak tangannya yang indah dan halus, terdapat sebuah gelang, dirangkai dari biji bunga yang berbeda,
dilengkapi dengan permata kecil berwarna zamrud. Ini jimat yang aku buat dengan tanganku sendiri, itu pasti bisa melindungi kakak Yunche. Tergerak dari lubuk hatinya, Yunche maju selangkah dan menerima gelang itu dengan kedua tangannya. Aroma bunga dan tanaman segar mengalir ke hidungnya, memang, benihnya baru saja dipetik belum lama ini, jadi gelang itu dibuat baru-baru ini. Permata hijau kristal kecil itu memiliki wangi seorang gadis, aroma ini hanya bisa terpancar karena cukup beruntung bisa menempel erat pada kulit seorang gadis muda. Terima kasih, King He, aku akan sangat menghargainya, kata Yunche tulus, sambil menatap matanya. Kata-katanya membuat gadis roh kayu itu menundukkan kepalanya. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan kemudian menemukan keberanian untuk mengangkat kepalanya dan bergumam dengan suara lembut, "Kakak Yunche, di masa depan, maukah kamu sering datang mengunjungi kami?" "Saya akan." Yunche mengangguk dalam-dalam, tatapannya, bisikannya dan hatinya yang murni, bahkan jika inti seseorang terbuat dari batu, mereka tidak akan tega menolak atau mengecewakannya dengan kejam. Saat dia berjalan keluar dari tempat perlindungan roh kayu yang tersembunyi, jalan rahasia itu menghilang di bawah jalinan anggur hitam kehijauan. Seolah-olah menghilang begitu saja. Memang benar, selain tersembunyi oleh tanaman merambat, pintu masuknya sepertinya dilindungi oleh formasi ilusi alam khusus, yang menghasilkan ilusi yang mengganggu penglihatan dan indera roh seseorang. Hanya dengan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam perasaan rohnya, Yunche dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Jika dia lewat begitu saja, itu hampir mustahil. Namun, jika tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, mereka tidak perlu berkonsentrasi untuk mendeteksinya. Ini mungkin alasan mengapa ras roh kayu sebagian besar memilih berlindung di alam bintang rendah. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat yang mereka rencanakan untuk tinggal dalam waktu lama, kata Yunche pada dirinya sendiri. Saya harap tidak ada yang akan menemukan tempat ini. Alam Darkya, kota Darkya. Tidak diragukan lagi, karena dia mengambil Helin dan melukai pria paruh baya berbaju hitam itu, persekutuan pedagang bulu hitam dan pasukan di baliknya pasti telah melancarkan perburuan terhadapnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Yunche, setelah meninggalkan tempat rahasia roh kayu, memilih untuk kembali ke kota Darkya. Sekarang setelah dia mendapatkan Wood Spirit Orb, yang tersisa untuk menyempurnakan pelet giok penta alam semesta hanyalah giok Buddha bintang 9 ilahi dan rumput kaisar abadi. Dikenal sebagai pusat perdagangan terkenal di dunia bintang rendah, kota Darkya secara alami adalah tempat yang paling mungkin bagi Yunche untuk mendapatkan informasi atau petunjuk, itulah sebabnya dia memutuskan untuk kembali. Tentu saja, dia tidak memilih untuk kembali secara langsung. Pertama, dia mengganti pakaiannya, mengubah penampilannya dan bahkan menggunakan Hidden Flowing Lightning untuk menekan aura energinya yang dalam. Kota Darkya ramai dan ramai, tidak ada yang aneh. Jelas sekali, jika menyangkut masalah roh kayu kerajaan, bahkan jika persekutuan pedagang bulu hitam telah meluncurkan perburuan akan dilakukan dengan sangat rahasia dan mereka tidak akan berani mengumumkannya secara terbuka. Yunche berjalan terang-terangan di tengah kota dan mulai bertanya tentang giok Buddha bintang 9 dan rumput kaisar abadi. Setelah Yunche berkeliling sebentar tanpa pergi ke serikat pedagang utama, sebuah gerai pinggir jalan yang tidak terlalu kecil menarik perhatiannya. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua dengan kumis putih berkibar-kibar. Meskipun dia dikelilingi oleh orang-orang yang datang dan pergi, dia tenang dan tenang serta memiliki ciri-ciri seperti orang bijak. Di depannya ada sebuah kios yang penuh dengan barang-barang aneh, kebanyakan dari mereka sudah tua dan kuno, mereka mengeluarkan aura yang agak aneh. Orang tua yang telah mengalami banyak hal kemungkinan besar memiliki pengetahuan yang luas. Yunche berjalan mendekat dan bertanya dengan lugas, "Senior, saya ingin tahu apakah saya bisa menanyakan beberapa berita."
Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke arahnya dan bertanya dengan malas, "Melihatmu, kamu seharusnya menjadi orang luar, bukan?" Sekadar mengingatkan, di kota Darkia kita, harga informasi tidaklah murah. Silahkan bertanya. Yunce bertanya, junior ini ingin tahu di mana seseorang bisa membeli giok Buddha bintang 9 di kota Darkia. Ketika Yunce selesai berbicara, dia melihat tatapan lelaki tua itu menyapu dirinya lagi, wajahnya menjadi tidak ramah. "Dasar bajingan kecil, apakah kamu mengolok-olokku? Aku tidak punya niat seperti itu." Yunce menggelengkan kepalanya. "Maka kamu pasti terbelakang." Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Sebuah giok ilahi Empyrean perlu bermandikan cahaya bintang 9 setidaknya selama 10.000 tahun sebelum dapat berubah menjadi giok Buddha bintang 9. Bahkan di alam bintang atas, itu dianggap sebagai harta yang sangat tak ternilai harganya. Di semua alam bintang rendah, tidak banyak yang mengetahui namanya. Kamu sebenarnya mencari harta karun semacam ini di kota Darkiaku, bagaimana ini tidak mengolok-olokku? Yunce tertegun ketika dia melihat lelaki tua itu, yang awalnya tenang dan bijak, telah menjadi seperti perempuan jalang. Bagaimana dengan rumput kaisar abadi? Apakah kota Darkia memilikinya? Yunce bertanya lagi. Meski tidak banyak harapan, dia tidak menyangka hasilnya akan semutlak ini. Kumis lelaki tua itu berdiri tegak, "Keluar, keluar, 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 keluar. Berhentilah mengganggu urusan orang tua ini." Yunce mengeluarkan 10.000 batu dalam berwarna ungu. "Senior, aku merasa pengetahuanmu pasti sangat luas, bisakah kamu memberikan panduan kepada junior ini tentang keberadaan giok Buddha bintang 9 atau rumput kaisar abadi?" Menghadapi batu-batu dalam berwarna ungu yang berkilauan, sikap lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tenang. Dia diam-diam mengambil batu dalam berwarna ungu, wajah dan matanya jernih dan bebas. Dia memandang Yunce dengan tatapan penuh pujian. "Tuan muda, sekilas, lelaki tua ini tahu bahwa Anda adalah tuan muda dari klan kaya. Karena kamu bertanya dengan sangat tulus, maka tidak buruk jika orang tua ini memberitahumu satu atau dua hal." Yunce terdiam. Giok Buddha bintang 9 ini, belum lagi alam bintang bawah kita, sama sekali tidak mungkin ditemukan bahkan di alam bintang tengah. Bentuk aslinya, Empyrean Divine Jade, adalah eksistensi yang hanya dapat ditemukan di alam bintang atas. Kamu mencarinya di kota Darkia sama saja dengan menjadi terbelakang. Itu tidak realistis. Bahkan jika kamu benar-benar pergi ke alam bintang atas, itu masih akan sulit. Sedangkan untuk rumput kaisar abadi, jenis rumput dewa ini konon hanya muncul di alam rahasia primordial. Alam rahasia primordial. Yunce mengangkat alisnya. Orang tua itu tiba-tiba menjadi curiga. "Nak, kamu bahkan tidak tahu tentang alam rahasia primordial. Jangan bilang, kamu berasal dari alam bawah." Yunce melirik dan hanya bisa mengakui, "Ya, junior ini memang lahir di alam bawah, tiba di sini belum lama ini." Junior ini memohon kepada senior untuk menguraikan lebih lanjut tentang alam rahasia primordial ini. Saat berbicara, Yunce dengan bijaksana mengeluarkan 10.000 batu ungu yang dalam. Orang tua itu menerimanya dengan kecepatan kilat, wajahnya menjadi tenang dan tenteram. "Karena kamu lahir di alam bawah, maka itu tidak mengherankan. Apa yang disebut alam rahasia primordial ini adalah dunia kecil independen yang tersisa dari era Dewa Kuno." Dengan penjelasan orang tua itu, Yunce kurang lebih mencapai pemahaman. Ada banyak alam rahasia primordial di dalam alam dewa. Beberapa terhubung langsung ke alam luar, memungkinkan seseorang untuk masuk dan keluar dengan bebas. Beberapa memiliki hukum independennya sendiri yang membatasi waktu, jumlah orang, dan kekuatan besar. Di alam dewa, banyak warisan dan harta primordial ditemukan di alam rahasia. Dengan punahnya para dewa,
sumber kekuatan yang menopang dunia-dunia tersebut lenyap, menyebabkan keruntuhan dan lenyapnya sejumlah besar alam rahasia primordial dari tahun ke tahun. Meskipun beberapa wilayah masih ada, rahasia dan sumber daya yang tersembunyi di dalamnya telah dijarah hingga bersih. Saat ini, sebagian besar alam rahasia itu ditempati oleh beberapa sekte kuat dan digunakan sebagai tempat percobaan. Yunce perlahan menganggukkan kepalanya. Alam rahasia cekungan surga di Villa Pedang Surgawi Blue Wind Nation sebenarnya adalah alam rahasia primordial yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Di alam Darkia kita, masih ada dua alam rahasia primordial yang tersisa sampai hari ini, semuanya milik sekte jiwa. Orang tua itu melanjutkan, tanpa menyembunyikan apapun, ketika kita berbicara tentang alam rahasia primordial, kita tidak bisa tidak berbicara tentang alam dewa awal mutlak. Itu bahkan 17 kerajaan yang berdiri di puncak seluruh alam dewa. Dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya dan kemudian melambaikan tangannya. Oh, aku terlacak. Anak sepertimu tidak akan bisa memahami sesuatu seperti alam dewa permulaan mutlak bahkan jika diberikan 10.000 tahun lagi. Tentang rumput kaisar abadi itu, oh ya, tentang rumput kaisar abadi. Catatannya menunjukkan berbagai jenis alam rahasia primordial, di alam bintang atas dan alam bintang tengah. Sedangkan untuk alam bintang rendah, oh, tampaknya ada juga catatan tentang hal itu di alam bintang rendah. Bagaimanapun, saya secara pribadi belum pernah mendengar tentang rumput kaisar abadi yang muncul di luar alam rahasia primordial. Alam rahasia primordial. Rumput kaisar abadi hanya akan muncul di alam rahasia primordial. Tidak diragukan lagi ini adalah berita yang sangat tidak menyenangkan. Sekalipun itu hanya muncul di alam yang lebih tinggi atau tempat yang benar-benar menyeramkan, seseorang selalu dapat mencoba menemukannya. Tapi alam rahasia, ada alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalam alam dewa. Siapa yang tahu alam mana yang memiliki rumput kaisar abadi? Terlebih lagi, kepemilikan atas semua wilayah rahasia utama telah diklaim, entry bebas pada dasarnya tidak masuk akal. Sekalipun seseorang ingin mencoba mencari jarum di tumpukan jerami, itu mustahil. Melihat kulit Yunce menjadi lebih gelap, lelaki tua itu mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan misterius, "Nak, melihatmu, sepertinya kamu benar-benar ingin menemukan dua harta karun itu, ya. Melihat Anda begitu murah hati, saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk." Mata Yunce bersinar kegirangan. "Senior, tolong bicara." Alam misteri surgawi. Tatapan pria itu menyapu dirinya. Alam misteri surgawi, misteri surga. Yunce bertanya dengan suara rendah. Alam misteri surgawi adalah alam bintang terkecil di wilayah ilahi timur. Oh tunggu tidak, ini adalah alam bintang terkecil di seluruh alam dewa. Jika dipetakan, ukurannya akan sebesar kota Darkia tempat kamu berada sekarang. Namun, itu benar-benar dunia bintang atas yang asli. Mata Yunce bersinar terang, jika ukurannya sebanding dengan kota Darkia, maka luas wilayahnya hanya 500 km. Itu sebenarnya berada pada level yang benar-benar akan menghancurkan alam seperti alam Song Salju dan alam Dewa Api. Meskipun alam misteri surgawi kecil, tidak hanya merupakan alam bintang atas, ia juga memiliki status tinggi di alam bintang atas. Bahkan 4 kerajaan besar masih harus menghormati alam misteri surgawi. Raja alam agung mereka seringkali secara pribadi berkunjung ke alam misteri surgawi. Karena alam bintang disebut alam misteri surgawi, benarkah bahwa penghuninya benar-benar dapat menembus misteri surga? Yunce bertanya dengan heran. Hehehe, lelaki tua itu tersenyum, dikabarkan demikian, tetapi bagaimana saya bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pesawat itu? Namun, alam misteri surgawi adalah alam bintang yang tidak dibatasi, siapapun dapat pergi ke sana. Selama Anda memiliki cukup batu dalam, Anda dapat membeli informasi apapun di sana. Misalnya,
di mana seseorang dapat menemukan giok Buddha bintang 9 dan rumput kaisar abadi. Tatapan Yun Ce bergerak sedikit. Namun, harga informasi di alam misteri surgawi jauh lebih mahal dari yang Anda bayangkan. Selama Anda mampu membelinya, kualitasnya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Mengenai bagaimana Anda dapat memperoleh giok Buddha bintang 9 dan rumput kaisar abadi setelah mendapatkan informasinya, itu sepenuhnya bergantung pada Anda. Ini akan jauh lebih sulit daripada sekadar membeli sepotong informasi. Bagaimana saya bisa mencapai alam misteri surgawi? Yun Ce bertanya tanpa ragu-ragu. Sederhana, orang tua itu menjawab, ada stasiun dimensi di sebelah barat kota dan selama disediakan cukup batu dalam, stasiun tersebut dapat memberikan akses ke formasi dimensi lebih dari 60 alam bintang. Pertama, Anda harus pergi ke alam asal dingin dan dari stasiun dimensi di alam asal dingin, menuju ke alam matahari bintang dan dari alam matahari bintang, menuju ke alam cahaya suci segudang. Setelah 17 transfer ini, Anda kemudian akan bisa mencapai alam bintang bernama alam laut ilahi. Di kota di tengah alam, Anda akan dapat menemukan stasiun dimensi yang dapat mencapai alam misteri surgawi. Namun, biaya transfer ini tidaklah murah dan masyarakat awam tidak mampu membiayai perjalanan tersebut, bahkan jika mereka menghabiskan semua yang dimiliki. Meski melibatkan 17 dunia bintang asing, Yun Ce mengingat semuanya. Senior, terima kasih atas bimbinganmu. Setelah menemukan tujuannya, Yun Ce langsung menuju ke barat. Alam misteri surgawi, alam bintang atas yang tidak dibatasi. Dia tidak tahu apakah sisa 100 juta batu ungu dalam yang dia miliki cukup untuk memberikan informasi tentang giok Buddha bintang 9 dan rumput kaisar abadi. Yun Ce melakukan perjalanan dalam waktu yang lama, bertanya sepanjang perjalanan dan akhirnya tiba di stasiun dimensional di sebelah barat kota. Saat dia mendekat, dia memperhatikan banyak orang datang dari arah itu, wajah mereka suram. Jantungnya berdegup kencang dan dengan cepat menghentikan seseorang. Saudaraku, apakah terjadi sesuatu di stasiun dimensional? Jika kamu ingin pergi ke stasiun dimensional, maka kamu harus berbalik. Kata pria itu, tampak tertekan. Sepertinya stasiun dimensional telah disegel beberapa jam yang lalu dan tidak ada yang bisa masuk. Juga, dia merendahkan suaranya. Itu dijaga oleh sekelompok besar orang dari sekte jiwa dan siapapun yang mendekati stasiun dimensional akan segera diawasi. Oh begitu, terima kasih sudah memberitahuku, jawab Yun Ce saat hatinya tenggelam. Persekutuan pedagang bulu hitam tentu saja tidak tinggal diam mengenai masalah tadi malam. Tujuan dibalik penyegelan stasiun dimensional adalah untuk mencegah dia melarikan diri dari alam Darkya. Bagaimanapun, persekutuan pedagang bulu hitam tahu bahwa dia berasal dari dunia bintang lain. Mungkinkah mereka berencana mencarinya di seluruh alam Darkya? Meskipun itu untuk roh kayu kerajaan, bukankah itu terlalu ekstrim? Sekte Jiwa, nama lengkapnya adalah Sekte Jiwa Hitam, adalah sekte penguasa alam Darkya. Saat ini, dapat dipastikan bahwa mereka adalah kekuatan di balik persekutuan pedagang bulu hitam dan merupakan eksistensi yang sama sekali tidak dapat disinggung oleh Yun Ce. Yun Ce segera berbalik, stasiun dimensional tidak bisa tetap tertutup secara permanen. Dia hanya bisa tinggal di kota Darkya dan menunggu sampai hari di mana stasiun dimensional dibuka segelnya. Yun Ce tidak lagi bertanya tentang giok Buddha bintang 9 dan rumput kaisar abadi. Dia mulai berkeliling kota, membeli pernak-pernik yang menarik perhatiannya. Beberapa jam kemudian, dia menghabiskan beberapa batu yang sangat dalam. Ketika tengah hari tiba, Yun Ce bertanya-tanya apakah dia harus mencari tempat tinggal sementara atau tidak. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang kuat di dekatnya. Matanya beralih dan melihat seorang pria berpakaian hitam, berjalan menuju sebuah toko tidak jauh dari situ. Kapanpun dia pergi, para pejalan kaki bergegas pergi,
rasa hormat terpancar di wajah mereka. Saat dia berbalik, tato ular hitam dengan cepat muncul di lengan kirinya, yang merupakan tato yang sama dengan yang ada di tubuh pria parubaya berbaju hitam yang telah dia lumpuhkan. Seseorang dari Sekte Jiwa, Yunce memperhatikan bahwa setelah pria berbaju hitam itu memasuki toko, butuh beberapa saat baginya untuk keluar. Setelah dia meninggalkan toko, dia segera pergi. Yunce mengangkat alisnya dan setelah ragu sejenak, memasuki toko. Dia disambut dengan aroma yang kaya dan bertubuh penuh, itu sebenarnya adalah toko rempah-rempah dan berbau semua jenis bau dan wewangian yang dicampur menjadi satu. Yang aneh dari pemandangan ini adalah pemilik toko rempah-rempah ini adalah seorang pria parubaya yang berpenampilan menyedihkan. Meskipun Yunce sederhana, pakaian dan bahasa tubuhnya menunjukkan kesan mewah. Mata pemilik toko tertuju padanya, langsung tersenyum dan bertanya dengan sopan, "Tuan muda, toko kecil kami memiliki lebih dari 600 jenis rempah-rempah dan rumput. Sesuatu harus menarik perhatian Anda. Mohon luangkan waktu Anda, tidak perlu terburu-buru." Yunce mencondongkan tubuh ke depan dan merendahkan suaranya, "Apa yang dibeli tamu sebelumnya?" Saat dia berbicara, dia melontarkan 5.000 batu dalam berwarna ungu di depan pemilik toko. Alis pemilik toko melonjak tajam, bukan saja dia tidak menerima batu-batu yang dalam itu tetapi rasa takut mulai terlihat di wajahnya. "Tuan muda, Anda pasti seseorang dari Serikat Pedagang Besar atau Sekte Besar, kan?" "Hah, tolong jangan mempersulit si kecil ini. Jika si kecil ini menjual dupa pengejaran jiwa 10.000 mil kepada orang lain dan Sekte Jiwa mengetahui hal ini, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku." Dupa mengejar jiwa 10.000 mil. Yunce mengerutkan alisnya, "Apa itu?" "Hah, kamu tidak tahu." Melihat Yunce tidak terlihat berbohong, pemilik toko terkejut. "Saya benar-benar tidak tahu. Saya juga bukan seseorang dari Serikat Pedagang Besar atau Sekte Besar, saya hanya seorang musafir asing biasa." Jawab Yunce, "Saya baru menyadari bahwa orang yang ada di sini sebelumnya memiliki aura yang luar biasa pada dirinya, jadi menurut saya barang yang dia beli pasti luar biasa juga. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk mencari tahu, karena penasaran." "Oh begitu, kamu tentu saja tidak terlihat seperti berasal dari dunia Darkya." Pemilik toko memandangnya dengan cara baru, mempercayainya. Pada saat yang sama, rasa takut di wajahnya menghilang dan dengan kecepatan kilat, dia mengulurkan tangan dan mengantongi 5.000 batu ungu yang dalam. "Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Dupa pengejaran jiwa 10.000 mil ini, saya tidak bisa dan tidak berani menjualnya kepada orang lain di luar Sekte Jiwa." "Dupa pengejaran jiwa 10.000 mil yang kamu bicarakan, apa sebenarnya itu?" Yunce bertanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat di hatinya. Tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak sederhana sama sekali. Kebanggaan terlihat di wajah pemiliknya. Bahan yang dibutuhkan sangat mahal dan di seluruh alam Darkya, saat ini, hanya aku yang bisa menyiapkannya. Sekte Jiwa akan membawa materi secara teratur dan mengambil kembali dupa pengejaran jiwa 10.000 mil dalam 10 hari. Meskipun Sekte Jiwa melarang saya menjualnya kepada orang lain, dapat juga dikatakan bahwa toko kecil saya juga telah memperoleh perlindungan dari Sekte Jiwa, bukan? Apa sebenarnya yang dilakukan dupa pengejaran jiwa 10.000 mil? Yunce mengencangkan alisnya saat dia bertanya. "Tentu saja digunakan untuk pelacakan," jawab pemilik toko. "Dupa pengejaran jiwa 10.000 mil ini tidak berwarna dan tidak berbau dan sama sekali tidak ada yang bisa menyadarinya. Namun, ada hewan misterius bernama Red-tailed Mink yang sangat sensitif terhadap bau ini. Jadi, dupa pengejaran jiwa 10.000 mil ditaruh pada harta berharga atau pada tubuh tahanan atau binatang misterius. Jika mereka tersesat, melarikan diri atau diculik, mereka dapat segera dilacak dengan Red-tailed Mink,
menjamin bahwa sama sekali tidak ada. Apa katamu, apa yang baru saja kamu katakan? Suara pemilik toko tidak jatuh sebelum seluruh tubuhnya tiba-tiba diangkat ke lehernya. Dia telah berkultivasi di Sovereign mendalam tetapi di bawah tangan Yunce, dia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Matanya yang lebar menunjukkan tanda-tanda kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aura Yunce benar-benar kacau, rasa dingin merambat di punggungnya. Lengan yang dia gunakan untuk memegang pemilik toko bergetar hebat dan pupil matanya melebar dan berkontraksi sesekali. Dupa pengejaran jiwa 10.000 mil ini, berapa lama itu bertahan? Seberapa jauh bisa dilacak? Akankah melebihi 1000 kilometer atau tidak? Tuan muda, mari kita bicara. Jawab pertanyaanku. Yunce meraung. Mulut pemilik toko terbuka lebar dan berkata dengan sedih, namanya, pengejaran jiwa 10.000 mil, tidak diberikan untuk bersenang-senang, lupakan, 1000 kilometer, dibutuhkan setidaknya 4 hari 4 malam, sebelum menghilang. Pemilik toko dengan kejam dilempar ke lantai, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Yunce melompat ke langit dan bergegas ke selatan seperti orang gila.